Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marservin Nugiananta dengan NIM 2286206028. Saya Laili Nurul Mustanifa dengan NIM 2286206035. Dari kelompok aliran pragmatisme. Judul: Pandangan aliran pragmatisme pada pendidikan. Yang pertama, pengertian aliran filsafat pragmatisme. Aliran yang lebih mementingkan hasil daripada melewati proses. Yang kedua, sejarah filsafat pragmatisme. Gagasan mengenai pragmatisme dikemukakan pertama kali oleh Charles Sanders Peirce pada awal periode 1870-an pada pertemuan sebuah kelompok filsafat bernama Metaphysical Club. Pertemuan tersebut diadakan di Cambridge, Massachusetts secara tidak formal. Hasil diskusi dari pertemuan tersebut dituliskan oleh Peirce menjadi dua buah artikel berjudul The Physiology of Belief tahun 1877 dan How to Make Our Ideas Clear pada tahun 1878. Kedua artikel ini dipublikasikan pada majalah bernama Popular Science Monthly. Yang ketiga, tokoh-tokoh aliran filsafat pragmatisme. Yang pertama, John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 Masehi. John Dewey adalah salah satu tokoh yang berpengaruh besar dalam pemikiran pragmatisme. Pemikiran pragmatisme yang dikembangkan oleh Dewey dikenal juga sebagai eksperialisme. Penamaan ini berasal dari pemikiran yang menyatakan bahwa pertumbuhan manusia merupakan tujuan dari pendidikan. Ia menyebutnya sebagai pertumbuhan karena menganggap segala sesuatu di dunia ini memiliki sifat selalu berubah. Pemikiran pragmatisme John Dewey menjadi salah satu pemikiran yang mempengaruhi dimulainya pendidikan massal. Yang kedua, William James tahun 1842 sampai 1920 Masehi. William James merupakan salah satu tokoh yang mengkaji mengenal cara manusia dalam mengatasi permasalahan kehidupan berupa industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Tokoh lain yang mengkaji permasalahan yang sama ialah Karl Marx tahun 1818 sampai 1883 yang kemudian menjadi pelopor sosialisme. James merupakan penganut relativisme yang menghasilkan pemikiran pragmatisme di kontinen Amerika. Pragmatisme ini diartikan sebagai sebuah kepraktisan dan kegunaan sehingga kriteria dari kebenaran diberikan untuk segala hal yang dapat menjadikan segala sesuatu dapat dikerjakan. James meyakini bahwa manusialah yang menciptakan kebenaran sehingga kebenaran itu berada di dalam diri manusia. Kriteria kebenaran pragmatisme ini memberikan pengaruh bagi dunia bisnis dan politik di Amerika. Pemikiran pragmatisme membuat sosialisme tidak berkembang di Amerika. Pandangan aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan. Pragmatisme pendidikan memposisikan anak didik sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap kebutuhan anak didik, diharapkan agar anak didik dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka. Contoh kasus pada aliran pragmatisme ini adalah siswa yang malas mengerjakan PR atau tugas rumah. Menurut pandangan siswa yang memiliki sifat pragmatisme ini, dia tidak akan mengerjakan PR atau tugas rumah yang diberikan oleh guru. karena dia lebih suka menyontek jawaban dari temannya daripada harus mengerjakan sendiri. Sedangkan menurut pandangan guru
Guru yang memiliki sifat pragmatisme ini, dia tidak akan peduli dengan bagaimana proses siswanya saat mengerjakan, entah itu dia mengerjakan dengan menyontek temannya atau hasil sendiri. Dan yang terpenting bagi guru ini, yang terpenting siswa tersebut ada hasil dan mendapatkan nilai. Kesimpulan dari aliran filsafat pragmatisme adalah aliran yang lebih mementingkan hasil daripada melewati proses. Aliran ini dikemukakan pertama kali oleh Charles Sanders Peirce pada awal periode 1870-an pada pertemuan sebuah kelompok filsafat bernama Metaphysical Club, dan terdapat beberapa tokoh penting di antaranya, yakni John Dewey dan William James. Pragmatisme dalam dunia pendidikan memposisikan anak didik sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Demikian penjelasan aliran filsafat pragmatisme dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.